Oke bosku, balik lagi di rumah Frostal Screen Printing ya, atau RFSP Official. Nah, di sini kita mau ngasih tahu ada updatean terbaru ya di Kunci Studio ini. Apa updateannya? Ayo, updateannya ini ada di bagian sablon DTF-nya ya. Sablon manual masih sama. Di sablon DTF kita ada updatean terbaru, yaitu adalah, nah di sini. Di sini udah jelas beda ya tampilannya ya. Untuk opsi tambahan di sini ada tambahan. Kalau kemarin cuma hapus background hitam dan warna terus sambil raster. Sekarang ada yang hanya raster dan juga raster PNG. Ini bisa kita pilih hanya raster berarti untuk meraster aja. Nah, di sini raster PNG. Nah, kalau kemarin kan kalau mau raster PNG itu harus bikin register manual terus dihapus gitu ya. Nah, kalau ini enggak. Jadi kalian tinggal upload, tinggalin aja, dibuka aja PNG-nya, langsung raster PNG, langsung klik aja. Itu udah otomatis teraster, tidak perlu bikin apa-apa lagi. Terus yang semuanya masih sama. Nah, yang beda lagi di sini adalah jenis rasternya, bosku di sini ya. Nah, kalau kemarin kan nggak ada gitu. Nah, sekarang ada jenis rasternya standar, terus ini ada lens, terus ada anyam, ya. Apa bedanya itu? Nah, untuk yang raster standar ini ya seperti raster yang kemarin, yang standar yang biasa seperti aplikasi yang lainnya juga gitu loh, nggak ada bedanya. Oke. Nah, di sini kita ganti aja 300. Nah, kalau ini diklik, otomatis ini akan muncul ya mode warna, mau ganti RGB, CMYK atau grayscale, terus dot rasternya, angelnya, tipenya itu bisa diganti ya. Kemudian di sini ada yang lens nih ya, kalau kita centang. Nah, di lens ini ada drop down, ini ada pilihan grainy, lens dan juga stroke ya. Apa bedanya? Jadi kalau grainy ini nanti akan ada seperti tekstur ya, tekstur tambahan itu seperti apa? Lingkaran bulat, tapi bukan lingkaran sih, dia ada tekstur yang tidak beraturan gitu. Jadi kesannya itu kayak kayak apa ya? Kayak pecah-pecah kotor kotak gitulah pokoknya. Oke, nanti kita lihat aja hasilnya ya. Terus untuk lens, lens itu bukan dotnya ya, ini adalah tekstur ya. Jadi ntar ini ngikut warna kaos gitu, warna kain. Dia membentuk line tipis, kecil-kecil dan beraturan gitu. Terus ada lagi stroke. Stroke ini hampir sama seperti ini ya, ibaratnya bisa di apa? Bisa dibilang ini gabungan dari grainy dan line ya, karena dia dibilang garis tapi bukan garis lurus ya, ada yang belok, ada yang ini nggak beraturan, lebih rapat dan juga lebih tidak beraturan ya. Kalau lain kan beraturan, ini tidak beraturan seperti grainy gitu. Dan di sini bisa kalian padukan dengan tipe dotnya ya, mau round, diamond, ellipse, line dan sebagainya. Itu bisa digabungkan. Jadi nanti hasilnya akan beda-beda. Itu terserah kalian, kreativitas kalian lah pokoknya. Terus kemudian ada di mode anyam. Nah, di mode anyam ini di sini hilang ya. Oke. Di sini kita hanya bisa mengatur untuk dotnya, ketebalan dotnya dan juga tipenya ya, mau round, diamond, ellipse atau line ya. Nah, anyam ini apa? Anyam ini sebenarnya rasternya ini hampir sama seperti raster yang standar ya. Malah bisa dibilang sama. Yang beda adalah nanti dia komposisi atau tata letak dotnya ya. Kalau yang standar itu kan dotnya kan ya nggak bentuk apa-apa ya, seperti dot biasa. Cuma kalau di bagian anyam ini nanti susunan dotnya dia itu membentuk seperti anyaman bambu atau anyaman ketupat seperti itu ya, kotak-kotak gitu. Jadi nanti hasilnya akan ada kayak kotak-kotak kotak-kotak gitu. Ini bukan 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 apa ya, bukan kalau yang tadi kan yang ini kan tekstur ya. Jadi dia teksturnya itu ngapus warna dan jadi warna kain ya. Kalau ini enggak, dia emang dari dot warnanya yang membentuk menjadi kotak-kotak seperti anyaman bambu lah gitu. Makanya ini gue beri nama anyam. Gitu bosku ya, kurang lebih ya. Ini juga bisa dipadukan dengan tipe dotnya. Terus ini kita mau nyoba dulu ya. Kita yang ini hanya raster saja untuk yang gambar ini ya. Nih, ini gambarnya ini tidak ada garis-garisnya ya. Oke. Ini gambar standar. Kita coba yang standar aja dulu. Oh ya, tapi untuk sebelumnya ini akan bentar. Ini gue duplikasi dulu. Oke, kita buka lagi. Nah, udah ada aplikasi, kita buka. Oke, ini kita ganti ke 300, yang lainnya masih tetap aja, hanya raster, pakai standar, dan ini kita nggak ubah ya. Langsung kita oke.
Nah, udah selesai ya bosku. Ini adalah rasternya yang standar. Oke. Nah, terlihat seperti ini ya di sini. Nah, di sini rasanya ini memang raster biasa ya. Ini enggak ada garis-garis apapun ya. Ini emang garis dari gambar, tapi di sini enggak ada tambahannya ya. Aman di sini aman, sini aman. Apalagi di bagian tulisan ya. Ini tidak ada garis-garis hitamnya ya. Oke. Kemudian sekarang kita pindah ke sini ya. Kita mau nyoba yang stroke dulu ya. Oke, sama DTF ini kita ganti juga 300. Masih sama ya, pakai hanya raster saja. Terus ini kita centang ganti ke stroke ya. Kita sekarang coba stroke. Ini masih sama settingan, langsung kita oke. Nah, sudah jadi ya. Di sini kita ada perbedaan ya. Tadi yang sana ini masih halus ini. Nah, di sini ada garis-garis, bukan garis ya, kayak tidak peraturan pokoknya ya. Ini warna hitam, otomatis nanti ini akan mengikuti warna kainnya ya. Nih, di tulisan juga. Jadi nanti akan menambah tekstur ya, seperti retak-retak gitu ya. Jadi lebih unik kaosnya, berbeda dengan yang lain. Sekarang di sini kita bandingkan, bentar. Ya, kita bandingkan di sini ya. Ini kita lihat di bagian atap sini. Oke, itu juga sini lihat bagian atap. Nah, ini bisa dilihat ya. Di sini lebih kotor ya ibaratnya ya, lebih ada hitam-hitamnya, dan di sini lebih halus ya, nggak ada hitam-hitamnya. Oke. Terus kemudian di bagian atas pun sama nih ya, di bagian sininya yang warna orange. Nah, ini kan nggak ada. Tuh, di sini nggak ada, di sini ada. Terus kemudian di tulisan. Nah, kita ambil aja tulisan S ini. Nah, kan tahu perbedaannya kan? Di sini ini nggak ada tekstur apapun, di sini ada. Jadi nanti di sini yang stroke ini hasilnya akan seperti kaos-kaos sedikit pecah-pecah gitu ya, ada tekstur-tekstur unik. Ini biasanya sih kalau yang gue pakai sering untuk desain-desain kaos metal, jadi kayak vintage gitulah ibaratnya ya. Oke, jadi tidak monoton. Kadang kan kita mungkin bosen ya, pengen cari yang berbeda gitu. Begitu bosku, ini adalah hasilnya. Gimana? Terus gimana untuk yang lain, untuk yang grainy dan juga anyam? Kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, biar tidak terlalu panjang. Nah, gimana menurut kalian? Apakah keren? Kalau kalian cocok, kalian ingin mendapatkan aplikasi ini, linknya ada di deskripsi. Oke. Dan mungkin cukup sekian dulu video kali ini, dan thank you buat yang udah hadir, udah komen, udah like, udah subscribe, apalagi yang udah beli. Thank you bosku. Gue doakan kalian semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya. Oke, amin amin ya robbal alamin. See you next video. Bye bye. Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no